Selamat pagi anak-anakku semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku berharap semuanya baik dan sehat-sehat semuanya. Bertemu dengan Pak Bambang pada pagi hari ini, kita belajar sosiologi kelas 11 semester 1 pertemuan yang keempat tentang bentuk-bentuk kelompok sosial. Indikator pencapaian kompetensi pertemuan hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk kelompok sosial. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya. Menurut Paul B. Horton, kelompok sosial merupakan suatu kumpulan manusia yang memiliki kesadaran berada dalam kelompok tersebut serta sadar menjadi keanggotaan kelompok tersebut serta melakukan interaksi. Bentuk-bentuk kelompok sosial berdasarkan erat longgarnya hubungan, berdasarkan kualitas hubungan, berdasarkan keanggotaan, berdasarkan solidaritas, berdasarkan sudut pandang, dan berdasarkan pencapaian tujuan. Bentuk kelompok sosial berdasarkan erat longgarnya hubungan antar anggota. Menurut Ferdinand Tönnies, seorang sosiolog dari Jerman, membagi jenis kelompok sosial. Ada Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft adalah kelompok sosial digambarkan sebagai suatu kehidupan bersama yang intim dan pribadi yang merupakan suatu keterikatan di bawah sejak lahir. Gesellschaft atau patembayan. Gesellschaft adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai bentuk dalam pikiran belaka dan struktur yang bersifat mekanis. Gemeinschaft dibagi atas 3 tipe, yaitu Gemeinschaft by blood, Gemeinschaft of place, Gemeinschaft of mind. Gemeinschaft by blood adalah paguyuban yang mengacu pada kekerabatan atau didasarkan pada ikatan darah atau keturunan, misalnya keluarga. Gemeinschaft of place adalah paguyuban yang mengacu pada kedekatan tempat, sehingga dapat saling bekerja sama dan tolong-menolong, misalnya rukun tangga atau rukun warga. Gemeinschaft of mind adalah paguyuban yang mengacu pada hubungan persahabatan karena persamaan minat, hobi, profesi, atau keyakinan, misalnya kelompok agama. Bentuk kelompok sosial berdasarkan kualitas hubungan antar anggota. Menurut Charles Horton Cooley dan Ellsworth Varis, kelompok sosial dalam masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok sosial primer adalah kelompok sosial yang antar anggota bisa mengenal secara pribadi dan akrab. Kelompok sosial primer disebut juga sebagai face-to-face group karena mempunyai hubungan interaksi yang intensif. Ciri utama kelompok sosial primer adalah intensitas interaksi sosial yang intim, mengarah pada kasih sayang, kedekatan, dan keakraban. Contoh kelompok primer adalah keluarga inti dan keluarga besar. Kelompok sosial sekunder adalah kelompok sosial yang memiliki jumlah anggota yang besar, tidak saling mengenal, dan interaksi sosial di dalamnya tidak selalu dilakukan secara langsung. Ciri-ciri kelompok sosial sekunder adalah kedekatan personal anggota tidak terlalu diperhitungkan, komunikasi yang dibangun bersifat sementara dan impersonal, serta orientasi pembentukan kelompok adalah tujuan yang ingin dicapai. Bentuk kelompok sosial berdasarkan keanggotaan. Istilah dari membership dan reference group sendiri pada awalnya dikenalkan oleh seorang sosiolog, Robert Camerton, pada tahun 1981. Kelompok keanggotaan atau membership group adalah kelompok yang menunjukkan seseorang secara resmi dan secara fisik menjadi anggota. Contohnya, Andi berprofesi sebagai guru, bukti yang menunjukkan dia sebagai anggota dari membership group adalah kartu anggota PGRI. Kelompok acuan atau reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang, bukan anggota kelompok, untuk membentuk pribadi dan perilakunya.
Bentuk kelompok sosial berdasarkan sudut pandang individu. Kelompok sosial terbentuk atas dasar perasaan individu terhadap kelompok itu. Dalam hal ini, menurut W.G. Sumner, kelompok sosial dibedakan menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok sosial di mana di antara anggota-anggotanya saling simpati dan mempunyai perasaan dekat satu dengan yang lainnya. Kelompok sosial merupakan tempat di mana individu mengidentifikasikan dirinya sebagai kami atau kamu, kita atau mereka. Out-group ialah kelompok yang berada di luar suatu kelompok yang ditandai oleh adanya antagonisme, prasangka atau antipati. Misalnya orang-orang kulit hitam di lingkungan orang-orang kulit putih. Bentuk kelompok sosial berdasarkan solidaritas sosial. Masyarakat selalu mengalami perkembangan dan mengalami perubahan. Tokoh yang menjelaskan solidaritas sosial adalah Emile Durkheim. Emile Durkheim membagi dua tipe solidaritas, yaitu mekanik dan solidaritas organik. Masyarakat yang memiliki ikatan solidaritas mekanik menjadi satu padu karena seluruh orang dalam solidaritas tipe ini adalah generalis atau umum. Ikatan solidaritas dalam masyarakat yang memiliki karakter seperti ini umumnya terjadi karena mereka ikut terlibat dalam aktivitas yang serupa dan memiliki tanggung jawab yang sama. Sementara itu, kebalikannya dari masyarakat yang mempunyai ikatan solidaritas mekanik adalah solidaritas organis. Bertahan bersama justru dengan perbedaan yang berada di dalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda. Oke anak-anakku semuanya, pembelajaran sudah berakhir. Silahkan kalian kerjakan tugas mandiri berikut, yaitu tunjukkan dan sebutkan salah satu kelompok sosial di mana kalian merupakan salah satu anggota dari kelompok tersebut. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan tetap terapkan protokol kesehatan.